liman la yarid fi syahri fi sahri fihi nabi muhtari taha wulid. Masya Allah, sekarang ini berbentang-bentanglah semua makanan-makanan demi apa? Demi membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah yang mana sebelumnya belum bisa hikmah, alhamdulillah ada di rumahnya Ustaz Toha, bisa Kak Langka. Itu sebuah hikmah yang luar biasa. Karena kenapa? Hikmah kepada orang alim, hikmah kepada orang baik itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Dan nikah, bulan Maulid nikah barokah, semuanya berhambur-hamburan. Bahkan ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu dabatin nataqat bi fasil ibarah mu'alinatan bi kamalil bisara. Bukan hanya kita pada zaman ketika Nabi dilahirkan, semuanya penduduk langit, penduduk bumi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Punya Allah nikah. Innallaha wa malaikatahu, dan Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa boleh? Kalau sudah nikah, alhamdulillah. Berkat rahmat Allah nikah badai jelasakin dalam beberapa qawaidul ulama, makalah ulama. Barang siapa di situ membanggakan Nabi Muhammad dan di situ dibacanya maulid untuk membanggakan Nabi Muhammad, semua makanan-makanan itu bergerak. Andai kata kita menjadi wali, mungkin makanan di depan kita ini cepat makan, saya ingin dimakan, seperti itu. Dan apabila memakannya, maka akan diampunkan hatta yufiruna, sampai diampunkan dosa-dosanya. Itu subhanallah, karena kita menghormati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja. Beberapa apa yang termasuk Imam Syafi'i, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Jalaluddin As-Suyuti juga menjelaskan di situ. Barang siapa yang hadir, yang mengajak, yang mengundang untuk maulidnya Nabi Muhammad SAW bersama Nabiyin ma'fil qadir ula, nanti pertama bersama Rasulullah SAW dan bersama para Nabi Muhammad SAW di situ. Bahkan air yang dibacakan maulidnya Nabi Muhammad itu, Allah akan yang meminumnya, Allah akan memberikan seribu cahaya. Andai kata hati kita mati, tidak akan dimatikan pada waktu itu. Itu barokahnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja, bahkan Allah memberikan 1000 rahmat dan 1000 pengampunan. Karena kenapa? Satu salawat. Bahkan salawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya satu salawat. Allah akan memerintahkan kepada malaikat untuk apa? Untuk bersalawat kepada orang yang bersalawat satu kali, yaitu 10 salawat, yaitu berupa ampunan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja, bahkan akan diampuni khotiatu dan diampuni dosa-dosanya. 1 salawat saja. Bukan hanya itu saja, bukan hanya 10 salawat saja. Bahkan ampunan juga, derajat juga ditinggikan. Bahkan di kitab ada beberapa kitab yang menjelaskan tafaqahu bil bitti fa inna halawatul iman. Jadi di situ tuh Buitul Musaddiqin, kalau tidak salah saya pernah baca. Di situ barang siapa yang menghadirkan maulid dan di situ makan yang namanya buah-buahan, contohnya buah biti, buah semangka, satu lukma, satu makanan, satu gigitan, Allah akan memberikan 10 kebaikan, 10 derajat dan 10 ampunan. Itu contoh nih. Ada beberapa contoh. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak, sebenarnya maulid kita mengadakan maulid ini adalah bid'ah atau tidak? Bid'ah, tapi yang baik. Ada bid'ah yang sayyi'ah, ada bid'ah yang baik, yang hasanah. Begitu juga contoh nih, ada enggak imam yang 4 mempunyai statement? Contohnya Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun berapa? 150 Hijriah.
Setelah itu siapa? Imam Maliki, imam kita. Imam Maliki pada tahun berapa meninggalnya? 179. Dan siapa lagi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal pada tahun berapa? Imam Syafi'i meninggal pada tahun 2004. 2004 Hijriah. Dan siapa lagi? Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal itu meninggal pada tahun 241. Ada yang mengatakan 241 atau 240. Dan sebelum meninggal, 10 tahun sebelum Imam Ahmad meninggal, disitulah adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ pertama kali di mana? Banyak yang dijelaskan, bervariasi. Ada yang saya tahu, ada juga yang di Mesir, ada juga di Maroko. Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Dhafar, itu semuanya berlomba-lomba untuk Nabi Muhammad SAW. Ada yang Sunni, bahkan ada yang Syiah. Itu membanggakan Nabi Muhammad SAW. Itu zaman dahulu. Setelah imam-imam empat ini meninggal, itulah muncul mahabbahnya, cintanya Nabi Muhammad SAW. Kedua kalinya, salawat besar salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita, sang reformis dunia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bapak-bapak yang di luar? Pak, ibu yang di dalam, Bu. Bapak yang di tengah. Kayak ada di kebun-kebun ya. Pak, gitu. Kalinto, lesnika. Contoh, ini baginda kita terkenal dengan apa? Hulukun hasan. Wa innaka la'ala hulukin azim. Dan sesungguhnya engkaulah, yaitu siapa? Nabi Muhammad adalah orang yang akhlak yang paling mulia. Oleh karena itu kalau dipanggil Bapak, Engki, itu yang harus kita ubah. Jangan sampai berada di kebun. Begitu. Coba lagi ya, coba aja nyapa. Siapa tahu sapanya nanti ada di surga. Gitu kan. Bapak-bapak yang ada di luar. Masya Allah. Muka-muka barokah. Amin ya rabbal alamin. Itu barang siapa dan juga berkumpul saat ini. Alaikum bil jamaah fa inna fiha rahmatu. Di situ rahmatnya turun, apalagi maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ rahmat turun. Apabila rahmat Allah turun, insya Allah keluarga kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Pak. Masya Allah. Pak, sebenarnya bapak-bapak ini ya, kalau lahir dari mana? Bapak-bapak kalau lahir dari mana? Dari lubang, betul enggak? Betul katanya. Betul enggak bapak-bapak? Betul. Kalau setelah besar mencari apa? Mencari lubang. Setelah meninggal masuk lubang katanya. Tetapi bapak-bapak setelah dewasa mencari lubang di sini berupa pintu surga, pintu neraka. Disitulah dia. Makanya kita ini berada di tengah-tengah. Yang mana alam kita nih berada 5 macam nih Pak. Pertama, kenapa sih bapak-bapak yang ganteng di luar kok cakep-cakep di tengah lebih ganteng lagi? Kok bisa? Karena di alam arwah kita sudah ketemu. Kenapa kok bisa tidak ketemu bapak-bapak ya? Yang kedua yaitu alam rahim, tidak ketemu bapak. Adalah muncullah Habib Helmi, muncullah Ustaz Musleh hadir di situ. Setelah itu barulah di dunia ini yang katanya tadi mencari lubang pintu. Yang mana pintu surga atau neraka. Ya ayo di dalam surah An-Nahl itu dijelaskan, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di surah An-Nahl ayat 96. Di situ dijelaskan, wahai barang siapa yang mengamalkan amal yang soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia itu mukmin, maka Allah akan berikan kehidupannya yang baik. Kehidupan yang baik Pak, insya Allah.
Kalau kita merasa susah, hidup ini ada di atas Pak, ada di bawah. Makanya kita tidak boleh saling merendahkan. Karena kenapa? Ada tatkalanya di bawah, ada juga tatkalanya di atas. Itulah kehidupan kita bagaikan roda berputar. Betul Bapak-bapak? Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap kemudahan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti itu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu-ibu, kita patut syukuri hikmahnya pada saat ini kita bersyukur kepada Allah karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Bapak-bapak punya anak enggak? Punya. Kalau lahir di tasyakuran enggak? Tasyakuran kan? Begitu juga saat ini, malam ini. Begitu juga yang dikatakan oleh Abuya Al-Habib Hasan Baharun, guru saya. Itu malam yang penuh keberkahan. Kalau bukan malam kalau bukan malam ini, kita tidak akan mendapatkan keberkahan kecuali maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kalau karena bukannya kelahirannya Nabi Muhammad SAW, alam ini diciptakan. Semua penduduk langit dan bumi Allah ciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika yang diingat ketika sakaratul maut adalah umatnya Nabi Muhammad. Kadang ya kita ini aja hidupnya kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke depan, kadang ke belakang. Betul enggak Bapak-bapak Ibu-ibu? Betul. Karena iman yazid wa yanqus. Iman kita turun, iman kita naik. Makanya Bapak Jepang mengatakan kita najibun jinsini tayar. Apa sih artinya? Seseorang itu tergantung diri kita masing-masing. Kalau kita menuju, makanya dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala, "Man syaa'a ta'ala ila rabbi sabila." Kalau Allah suka kepada orang tersebut, saya suka kepada Ustaz Simin misalnya kan? Udah Allah berikan jalan yang lurus. Kalau Allah tidak suka, ini ada hadis kutsinya. Inni la ahamu bi ahli al-'abdi 'adaban. فإذا نظرت إلى أمار بيوتي والمتحبين فيه والمستغفرين بالأسى صرفت عنهم. Itu hadis qudsi. Dan di situ artinya aku sesungguhnya berhak untuk memberi adab kepada umatnya Nabi Muhammad. Tetapi apabila aku melihat di situ Umar buyuti siapa saja di situ, yang menghidupkan rumah-rumah Allah bahkan dengan maulid. Bahkan ada juga kita menghidupkan maulid di rumah-rumah. Allah berikan rahmatnya di situ. Ketika Allah lihat di situ yang bangun di waktu malam meminta ampun kepada Allah, bahkan Ustaz Musleh saja memintakan ampun untuk tetangganya, ke umat Nabi Muhammad, semuanya. Begitu juga kita harus senang kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan amsal siapa? Warasatul anbiya, hayat kita, habib kita, ustaz kita. Seperti itu. Saraftu anhum apa? Aku akan memalingkan adabku karena melihat masih ada umatnya Nabi Muhammad yang senangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lirik kan matamu amri kode. Mungkin bentar lagi. Kalau yang lama-lama penting barokah. Orang-orang itu sukanya yang panjang. Kalau perempuan katanya suka yang panjang. Tetapi kalau menurut laki-laki pendek tak apa, yang penting barokah. Betul tak Bapak-bapak? Betul. Insya Allah walaupun sedikit yang saya paparkan di sini, semoga walaupun pendek yang penting barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf, saya bukan hanya menasihati, tetapi nasihat untuk saya sendiri dan umumnya untuk kita semuanya. Dan karena kenapa dalam surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Janganlah kita berpaling dari nasihat, dari perintah Allah. Apabila berpaling maka kita akan dibutakan. Dan surat Isra dijelaskan, wa man kana ya'malu bil a'ma. Kalau misalnya di dunia kita sudah dinasihati tetapi masih buta, maka akan di akhirat nanti akan dibutakan.
bahkan lebih sesat. Wa Allah sabil. Oke, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga, aduh, kasihan bapak-bapak yang kehujanan. Semoga rintisan hujan itu menjadi keberkahan. Amin. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada habib-habib semuanya, kepada ustaz-ustaz. Ini ada juga, saya kira Ustaz Kiai Syafiqi sampean. Polana pada jungkat kisah asmana Kiai Syafiqi ini bisa sampai kalau siapa tanya aku Kiai Syafiqi ini boleh di sekolah kayak gitu. Ternyata ada nih yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala